kamu semua, dan tentunya masih di bulan kemerdekaan, bulan Agustus ya, dan dengan tema New You in the New Normal. Yes. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas seputaran skincare, dan masih ada Marlin di sini dan juga Nina yang nemenin Syarita Herlin di sini. Coba Thank kenalin you, kembali udah datang. narasumber kita. Dan dia adalah former Chief Product Officer dari Muslimah.com. Thank you ya udah gabung bersama Yurika Woman Host di sini. Ya, thank you Mbak Marlin, Mbak Mirna udah ini Apa nih. kabar? Alhamdulillah, sehat kan ya? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Tapi ini kelihatannya beda banget nih. Kita kayaknya insecure nih di sebelah Herlin nih di sini, kayak kulitnya kinclong, sehat gitu ya. Terus kayaknya perawatan kulitnya udah mulai dijalani dari umur berapa ya Herlin ya? Aku tuh kenal skincare itu dari umur 16 tahun. Wow. Tahun. Udah ganjen ya. Panas-panasan SMA yang ini. 16 tahun udah pakai obat jerawat sih, tapi bukan obat jerawat. Gue kayaknya masih belum menyentuh apapun alat-alat ini, tapi dari 16 tahun pantesan ya sekarang jadinya kelihatan hasilnya ya. Alhamdulillah. Investasinya sudah dari sedini mungkin. Kalau tema kita hari ini seputar apa, Mir? Hari ini kita akan bicara tentang skincare, terutama untuk usia 30 tahun ke atas. Nah, untuk usia 30 tahun ya. Sementara kan kalau Herlin memulainya dari umur 16 tahun. Jadi sebenarnya apakah memang harus dari umur 30 atau gimana sih untuk perawatan kulit itu baiknya gimana? Gimana tuh Mbak? Iya, jadi aku tuh kan memang dari umur 16 tahun udah genit ya, udah seneng banget baca-baca artikel, dulu kan zamannya majalah ya, majalah yang kalau ada tips-tips kulit sehat gitu kan, jadi aku udah mulai ngikutin itu. Oke. Jadi dari awal situ aku kayak udah punya pengetahuan nih kalau kita itu ya kalau keluar harus pakai pelembab, kalau keluar tuh harus pakai sunscreen. Itu sebenarnya yang udah aku praktekin dari remaja itu ya. Jadi memang aku dari remaja tuh udah punya skincare rutin tapi belum selengkap sekarang ya. Jadi tuh udah ada stepnya sendiri sebenarnya dulu tuh aku. Tapi sebenarnya umur 30 adalah umur paling kritis gitu ya? Iya. Dimana itu kayak wajib atau bisa dijelasin lebih ini nggak sih? Jadi memang katanya kan kulit kita itu semakin menua itu adalah bagian effort kita waktu kita muda ya. Oke. Nah, jadi memang aku tuh sering banget dibawelin sama nenek aku tuh kalau keluar itu nggak boleh asal keluar aja gitu kan. Biarpun kamu nganggap kulit kamu nggak kenapa-napa, tetap kamu harus pakai pelindung gitu kan. Pelindungnya apa ya itu? Tabir surya dulu dibilangnya gitu ya. Tabir surya ya, sunscreen gitu ya. Ada nggak di sini nih tabir surya? Iya, ada nih, aku juga pakai. Jadi aku tuh memang gila sama sunscreen sih. Aku punya sunscreen tuh udah sampai ada 5 jenis deh kalau nggak salah ya. Oke. Nah, jadi ini setiap hari? 5 setiap hari. jenis sunscreen, Mir. Tapi 5 jenis tapi nggak langsung blok dipakai 5-5-nya enggak ya. Oke. Cuman di combine gitu kan. Karena memang aku percaya banget kalau ini tuh pelindungan yang awal banget untuk kita tuh supaya nggak cepet tua. Oke. Nah, jadi aku biasanya itu kalau pakai tuh biasanya yang kayak krim kayak gini ya, bentuk krim gini. Dan ini kayaknya juga banyak jenisnya deh sekarang kan. Ada yang gel, ada yang bentuknya kayak powder gitu, ada yang kayak salep gitu kan. Malah juga ada yang bentuknya sampai yang spray kayak gini ya. Ini sunscreen spray? Ya, yang spray. Ada yang versi spray, spraynya. ada yang versi Iya, karena memang kalau pakai sunscreen tuh nggak cuma cukup sekali aja, pagi tuh nggak cukup gitu. di touch up. Dia harus ditouch up gitu. Seberapa sering sih? 2 jam sekali kalau bisa. 2 jam sekali Iya. harus touch up sunscreen supaya tetap tertutup gitu ya dari Dari kulitnya ini ya, dari Melindungi sinar UVA, UVB itu kan. Kalau dulu mungkin zamannya kita mataharinya belum jahat. sekarang. Sekarang ya. Sekarang udah lebih jahat ya. Sekarang udah jahat jangan gitu ya. Dulu masih kalem. Sekarang udah liar loh. Udah lihat. Sekarang udah liar banget gitu, udah juga penipisan ozon, terus udah juga apa sih namanya polusi kan. Iya. Itu kita nggak bisa pakai sunscreen itu cuma sekali pakai aja. Jadi setiap 2 jam itu memang harus di touch up gitu ya, harus di spray gitu. Jadi kalau pakai sunscreen itu umur berapa? Apakah umur 30 tadi? Atau di usia 16 kayak Herlin tadi? Kalau bisa start as soon as possible sih.
sih ya. Oke, Jadi minimal pakai sunscreen keluar minimal, rumah gitu iya. ya. Itu kamu kan bilang kamu pakai 5 kali, 5 tipe sunscreen ya. Iya. Jadi makanya yang mana dulu, terus terakhir yang mana? Oh gitu. Jadi aku biasanya karena aku kulitnya berminyak, jadi aku senang yang pakai ada Aqua Essence yang gel, sunscreen gel. Yang mana tuh? Yang kayak gini nih contohnya. Oh, oke. Ini yang bisa didapat di drugstore. Oke. Jadi ini kayak nggak usah ribet-ribet kayak lagi mampir ke toko swalayan Iya, atau iya, lagi iya, supermarket, iya, iya. ya udah kayak Beli aja. bisa beli aja. Itu gampang didapat. Iya. Jadi biar kulit tetap terlindungi dari tabir surya tadi ya. Iya benar. Nah, terus kalau misalkan lagi pengen genit, kayak lagi dicampur sama make up, itu aku biasa pakai yang kayak agak salep gitu ya. Aku nggak bawa sih ini, cuman dia tuh bentuknya kayak sedikit ada tone ininya ya, kayak ada bedaknya sedikit gitu. Oke. Untuk nutupin, jadi gantinya concealer sih kalau aku makainya gitu. Oh, tapi tuh oke, kalau misalnya nih ya, tadi kan kita ngomongin usia 30 tahun tadi ya. Nah, produk skincare atau tadi kayak tabir surya itu yang paling dibutuhkan ketika menginjak usia 30-an tuh apa aja ya? Ada spesifik nggak sih kalau untuk umur 30 tipe tabir suryanya harus yang kayak gini gitu? Atau Kalau tergantung jenis kulitnya? Atau tetap tergantung jenis kulit kah gitu? iya tetap kalau sunscreen itu nggak ada spesifiknya untuk usia tuh nggak ada. Oke. Yang penting ada sesuai dengan jenis kulitnya ya. Karena kan ada yang sunscreen itu kan katanya membuat kulit jadi lebih berminyak kan. Nah jadi kalau untuk orang-orang yang kulitnya berminyak kayak aku, ya mungkin harus ngeliatin kalau ada ingredients-nya itu ada waternya gitu kan, ada aqua essence-nya. Kalau bisa ada yang ada kandungan salicylic acid namanya. Salicylic acid itu bahan utama yang dia tuh kayaknya cocok untuk orang yang kulitnya sensitif gitu. Oke, catet ya. Jadi ada tipe yang sunscreen yang cocok untuk kulit sensitif juga, ya kan. Ada yang buat kulit kering dan sebagainya. Terus tadi katanya pakai sunscreen itu sebenarnya nggak melihat umur sedini mungkin, ya nggak mesti harus 30, nunggu 30 dulu. Anak lo berarti dari sekarang nih, terutama kan anaknya Mirna kan cewek ya, sudah mau preteen, kayaknya udah kemana-mana kudu pakai Iya dong, pakai. Udah dibeliin. Iya, jangan salah Mbak. Jadi sekarang ini juga udah ada produk untuk anak-anak itu yang udah ngeluarin sunscreen untuk baby gitu. Oh iya. Saking segitu butuhnya memang sunscreen itu dibutuhin dari sejak dini itu ya. Sebenarnya kita selalu biasanya pakai sunscreen itu tuh kalau lagi mau berenang aja kan. Iya nggak sih, yang mau SPF berapa 50 100. Jadi sebenarnya nggak cuma kalau mau berenang aja lo pakai sunscreen. Atau kalau mau naik ojek sih. Iya benar. In my case. Benar. Kalau lagi aktivitas outdoor gitu ya. Nah, tapi biasanya masalah kulit apa aja sih ditemukan kalau usia kita udah menginjak 30 tahun ke atas gitu? Oke. Aku tuh ketika aku masuk 30 ya, karena aku umur 32. Waktu aku masuk 30 tuh aku agak kaget. Dia 32 loh, kulitnya kayak umur 20-an. Oke, aku tuh waktu umur 30 tuh aku udah kayak ini yang ngelihat ada bintik-bintik hitam. Flek ya? Ya. Oh, di 30 tuh suka muncul flek ya? Flek hitam gitu kan. Aku kayak sempet kaget juga, oh ini kenapa ya gitu kan. Aku kayaknya perasaan kayaknya kemarin nggak apa-apa gitu kan. Ternyata udah mulai tanda-tanda penuaan aku di situ ada flek hitam. Orang bilangnya flek hitam ya, freckles itu ya yang orang bilang. Iya benar. Nah, freckles itu ya. Tadinya sempat insecure, konsult sama dokter, dibilang katanya harus pakai laser katanya kalau mau dihilangin. Cuman resikonya jadi kulit lebih tipis ya. Dan aku kayaknya kalau aku nggak mau ngambil resiko kulit yang jadi menipis tuh, karena itu malah justru lebih merusak lagi kan. Karena lapisan kita untuk kena UVA UVB itu lebih cepat jadinya, malah jadi lebih tua dan cepet tua gitu. Itu ada side effect-nya ya. Soalnya beberapa minggu lalu aku sama Marlin baru laser. Tapi kan tadi nggak boleh terlalu sering. Iya. Kalau kondisi urgent. Iya. Sekali-sekali perawatan untuk apa tadi kolagen. Iya. Iya. Oke.
Ya, jadi produk skincare apa aja sih sebenarnya dibutuhkan oleh usia-usia 30 tahun nih, Mbak Herlin, dan kayaknya ada step-stepnya ya, Mir ya? Step-stepnya. Harus berapa step sih? Soalnya kan kalau kita baca-baca tuh ada yang 5 step, ada yang 7, ada 10, ada 12 gitu. OMG. 5 5, 7, 10, 12. 5 langkah, 7, 10, 12 langkah. Waduh, itu ada bedanya? Ada ya, iya. Sebaiknya yang mana ya? Iya, yang mana nih gitu. Mungkin boleh dijelasin. Iya, jadi sebenarnya 5, 7, 12 tadi step itu kan cuma ini ya, kayak misalkan keperluan kita aja. Jadi kalau misalkan memang kita kulitnya lagi kering banget, ya itu berarti stepnya harus ditambah. Tapi kalau memang kita kulitnya lagi ada problem, misalkan kayak lagi ada breakout atau apa, ya itu mungkin ada harus dikurangin gitu ya. Oke. Nah, jadi tergantung kondisi kulit ya. Iya benar, kondisi keadaannya itu lagi kayak gimana. Kalau misalkan kayak sekarang ini kan lagi musim panas ya. Iya. Kalau aku yang penting ya untuk mencegah penuaan dini, terus juga supaya kita juga bersih juga. Yang penting kita harus pertama cleansing. Cleansing. Ya, cleansing itu kita pertama stepnya tuh pakai ini ya. Cleansing foam yang itu ya. Cleansing foam ini kalau pagi. Kalau pagi bagusnya cleansing foam. Cleansing foam aja atau facial wash biasa yang gel itu juga boleh ya, sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Kalau aku sih lebih prefer cleansing foam ini karena aku senang ada busa-busanya gitu. Aku lebih suka yang gel. Oh, yang gel ya. Karena kayak lebih berasa. Lebih berasa ya. Oke, jadi aku pertama pagi tuh pasti cuci muka sama cleansing foam. Oh, pagi juga tetap cuci muka pakai cleansing foam? Iya. Gue pikir kalau udah malam kan kayak masih bersih ya di tempat tidur gitu. Enggak, kita harus tetap karena kan ya. tidur itu kan kita kan juga kadang bergerak ya, berkeringat juga. Jadi itu pasti akan ada dirtnya juga sebenarnya sih gitu kan. Nah, ini untuk pagi aku pasti selalu cuci muka. Tapi kalau misalkan malam abis beraktivitas gitu, karena kita pakai make up juga, aku biasanya 2 step. 2 step itu pakai milk cleanser. Pakai yang milk cleanser, milk buat cleanser. bersihin makeup dulu Ya, apa kotoran gitu ya. Atau juga bisa pakai cleansing oil yang Cleansing sekarang lagi oil. happening Iya, juga gitu. tergantung nyamannya kita mau Ya, yang mana nyamannya ya. yang mana. Kalau Kalau- ada spesifik nggak kalau cleansing oil buat kulit kering kah atau berminyak jangan pakai cleansing oil misalnya. Sebenarnya sih katanya mau pakai cleansing oil untuk kulit berminyak nggak apa-apa gitu kan, karena kan nanti juga dipakein air lagi ya. Iya Cuman benar. kadang-kadang kan ini tergantung sama availability produknya juga ya. Oke. Cleansing oil kan sekarang memang banyak di pasaran. Cuman kalau memang kita misalkan lagi adanya juga cleanser ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. So it's an option aja. Iya, option gitu aja ya. itu kan gimana kita pengennya yang mana aja gitu. Gue sih lebih suka yang ini sih yang kayak cleanser mil ya. gitu, jadi adem rasanya. Iya. Jadi ada 2 step tuh ya. Iya. Terus foam ya Sama kalau foam. malam. Ya, Oke. kalau malam ditambah milk cleanser supaya bisa bersihin Step kotoran. ketiganya apa? Kalau step ketiganya berikutnya itu kita pakai toning. Toning, yang ketiga pakai toning ya. Toning itu ya pakai face toner pastinya. toner. Ya, face Itu toner. supaya apa sih? Supaya kenceng atau gimana? Supaya atau jadi pengenceng? kita kan suka ada residu dari pembersihan cleansing ini ya. Oke. Jadi untuk sekalian ngebuktiin nih, nge-proof nih kalau memang bener-bener kita udah bersih nih sebenarnya. Oke. Dan juga sekaligus untuk melembabkan kembali sih. Jadi pH-nya di balance lagi gitu setelah Oh, dibersihin. jadi penting banget ini si tonik face tonic Toner ini, ya. toner ini ya. Iya. Gitu. Nah, toner ini juga sebenarnya stepnya ada lanjutannya lagi, yaitu pakai essence. Oke. Wow, essence yang terkenal itu mahal loh. step Iya. Yang kondang itu tahu Yang kan? kondang itu ya, Yang anak Iya, SMA iya, aja iya, sekarang iya, mau pakai iya. katanya loh. Ini step yang keempat ya? Ya, yang Sebenarnya keempat. essence sama serum beda ya? Beda. Beda. Oke. Kalau essence itu kan masih dalam butiran air ya, dan dia tuh dipakainya tuh cuman ditepuk-tepuk aja. Iya, tadinya aku pikir ditepuk-tepuk. antara either one, antara face tonic sama essence kayak itu optionable gitu. enggak. Tapi enggak ya, beda Itu ternyata berbeda ya. jenis. Itu langkah keempat. Langkah essence. keempat tadi pakai essence. Langkah Iya. kelima. Langkah kelimanya baru kelima. nih. Nah, kelima Oke. baru kita pakai serum. Ini yang kelima pakai serum. Aku tuh suka jam. Jadi Makanya. dari
dari pakai facial foam atau cleansing milk, habis itu langsung ke serum. Iya, aku Boleh suka ya? suka ini loh. Suka misi toner ini loh. Karena gue pikir ya udah Iya. bersih juga muka Iya, gue. nggak usah pakai essence juga. Udah ada serum gitu loh. Ternyata beda. Angka kelima ya. Iya, nah kelima. Jadi memang harus berurutan ini karena kan ini partikelnya beda-beda. Jadi Iya. masuknya juga akan beda-beda kan Iya. nanti menyerapnya. Oke. Ini yang menyerapnya yang paling deep serum. Deep serum. Jadi sampai ke lapisan kulit yang terdalam. Yang terdalam ya. Jadi makanya kalau make ini nih jangan cuma asal tetesin aja, tapi lo juga ada pijetin dikit, relaksasi. Gitu. Agak relaxing, pijat Iya. jadi biar masuk ke dalam Biar masuk. kulit yang lebih. Paling nggak semenit lah. Pijat aja pijat kayak, tapi pijat jangan ke bawah ya. Nanti jadi ke atas bawah. ya? Yang keluar arah keluar, Ke atas, Arah kalau keluar iya, gitu dari ya. bawah keluar. Keluar Oke, di jidat. masih Terus kalau mungkin pengen naikin hidung masih bisa, kita kan naikin sambil naikin hidungnya. Oh, itu karu ya? Ada tekniknya ya. Itu mah daripada Botox ya. Botox. Oke. Lebih baik ini dulu untuk Botox sementara gitu. ya. Terus juga ini kan kita kan kalau penuaan dini itu kan ini ya masalah dari leher juga. leher ya. Biar kencang itu juga kita Sampai ke sekaligus- bagian leher juga. Iya. Si serum dan essence tadi perlu Essence ditaruh juga kan? perlu juga ditaruh. Pokoknya selama proses pembersihan segala macam sampai ke leher-leher segala. Iya, sampai ke leher-leher. Tapi ini ya harus dijedain ya, jangan kayak abis pakai ini cepet-cepet pakai gitu ya. Jedain berapa Berarti nggak few bisa. second. Kalau lagi Nggak ngantuk bisa. banget nggak bisa dong ya. Karena pengen langsung tidur. Iya. Investasi, Investasi. say. Harus sabar. Investasi waktu dulu ya. Effortnya memang Oke, segininya. Effort dikit gitu. Beauty sleep. Beauty Beauty sleep. sleep. Nah, Beauty sleep. Langkah ke-6 ada nggak? langkah Apa udah ke-6 selesai Ini nih? tadi setelah optional, ini optional. Oh, yang ke-6 yang optional. Ah, Ini tadi oke. wajib. Tadi 5 itu 5 wajib langkah ya. wajib Iya. ya. Optional tuh boleh pakai moisturizer atau pakai krim malam ya. Krim malam. Loh, si moisturizer itu justru yang opsional toh. Bukannya katanya malam biar Moist kulit ya. kita moist, bangun pagi kenyal, terus kayak kalau ada AC di kamar tuh jadi lebih ini gitu. Bisa Kalau ngatasin mungkin kekeringan kalau karena aku ini AC. karena berminyak, jadi aku nggak perlu lagi gitu Oh, kan, jadi karena balik sudah lagi ke ada kondisi essence kulit ya. sama si serum ini yang bantu aku untuk moisin. Oke. Iya. Tapi kalau memang dirasa butuh ya nggak apa-apa, pakai aja sih nggak apa-apa ya. Iya, Itu iya. juga lebih baik sih. Nah, cuman kalau aku mengganti moisturizer itu sama obat totol namanya. Obat total. Kayak apa Obat sih? totol ya. Kalau aku itu. pakai obat totol karena aku kan acne prone sebenarnya. Jadi suka masih biarpun umur 30 tetap aja masih suka ada jerawat gitu kan. Jadi aku biasanya notol-notol di bagian yang Jerawat. ada jerawatnya Ada pakai obat jerawatnya. totol ini. Oh, obat jerawat Gitu. judulnya ya, Cin. Iya, obat jerawat. Kalau dulu kan jangan obat jerawat ya Iya, iya. gitu. Sekarang bilang obat total. Obat totol. Oke. Itu langkah ke-7. Ya, langkah terakhirnya ya. Langkah terakhir tadi kan langkah ke-6 moisturizer. Iya. Langkah Yang ke-7 ketujuhnya totol-totol. Obat Iya. total buat jerawat. Kalau nggak punya jerawat ya nggak usah. Nggak usah ditotol karena kalau pakai obat jerawat saat kita nggak ada jerawat tuh malah justru bikin kering gitu. Iya. Oke. Oh, that's a good tips ya. Sama kalau opsional lagi satu lagi karena aku kan sering pakai ini ya Eye cream. Oh. eyelash serum. Eyelash. Oh, buat nambahin bulu mata. ya. Jadi memang aku ini kan dulu kan terlalu addicted sama Belum extension. extension. Sama aku juga. Terus botak ke Terus kan Kemarin rontok lagi ya. pakai kacamata aja, jadi nggak Makanya kelihatan. oh, itu ngakalin kalau udah bulu mata rontok tuh udah pakai kacamata. mata ya. Oh gitu ya tipsnya. Oke. Jadi pakai eyelash serum ini, jadi ini sebenarnya dia tuh keluarannya salon. Iya. Jadi karena salon sekarang ini nggak bisa buka kan, Iya. karena pandemi ini, jadi mereka memberikan eyelash serum yang bisa dipakai di rumah. Oke, Nah, ini biasanya aku kayak pengganti eye cream. Oke. Pakai eye cream bagus sih, lebih bagus ya, apalagi kalau yang mother yang masih baru punya bayi, Iya, kan? suka bergadang bergadang gitu. ada berkantong kan, Iya, ini hari ini saya berkantong. berkantong. Ini berarti langkah ke-8. Nah, ke-8 untuk Sebenarnya ini mata. bisa diganti sama ya itu tadi Eye eye cream. cream itu Eye ya. cream. Eye gel. Eye gel. Ya. Eye gel. Tapi aku termasuk yang Jadi sorry ini ya. kamu pakai ini sama ini kan ini kan buat di bulu mata doang toh, yang ini. Tapi ditaruh di itu juga di Iya. kan hanya untuk bulu mata kan? Jadi ini memang untuk bulu mata, cuman ini untuk sambil jadi kalau pakai eyelash serum itu baiknya sambil dipijat. Jadi biar serumnya itu masuk ke mata.
Jadi di Oh, bukan di dalam bulu, bukan cuman kayak diolesin kayak maskara gitu ya? oh enggak. Jadi Oh, enggak. baiknya Ha-ha. sekalian diolesin di helai-helaian itu sama di bawah mata sini ya. Oke. Oh Sambil iya, yang kita bulu mata pijit di bagian melingkar. bawah, Iya. sama bulu mata di bagian atas. Iya. Terus oh, dipijit terus melingkar. diiniin. Oh, karena Iya. si serumnya itu akan merembes juga. Merembes gitu ya? masuk biar cepat masuk gitu ya. Oh, Nah, makanya nggak perlu eye cream lagi. Iya, tapi pakai eye cream juga lebih baik sih gitu Ya, Itu kan. apalagi yang tadi 9 kurang ya. tidur Iya. ya. Berarti kira-kira nih sebelum kita tidur, kan tadi kan harus nggak bisa buru-buru ya pakai ini. Iya. Aha. Harus meluangkan waktu berapa menit nih sebelum tidur sambil mijit-mijit. Ya, setengah hari lah. Iya, setengah hari untuk eye cream malam, untuk malam. Nggak jadi tidur deh. Ya. Tapi kayaknya kalau gue ngeliat si Herley ini kayak simple banget ya. Iya. Dan dia juga nggak menggunakan produk-produk mahal. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak harus mahal ya. nggak harus mahal, tapi bisa tetap merawat kulit gitu kan. Dan sebenarnya tadi berapa lama kira-kira spend waktunya sebelum dalam tidur? Ya, sebelum step-step tidur yang ya. kurang lebih 8 tadi ya kalau 30 Herley menit biasanya. atau gimana? 30 menit sebelum tidur sih ya. 30 menit aja. Iya. Jadi kalau mau tidur jam 11, 10.30 udah Udah bersiap mulai sih. siap-siap. gitu. Sambil nonton TV juga bisa loh. Aku bisa sambil ngeliatin. Sambil nonton film. Eureka Woman Iya, YouTube channel. YouTube channel. Kan. Bisa. Iya kan, sambil nonton kita, sambil dipraktekin gitu. Jadi memang ini memang apa ya? Sebenarnya nggak harus ikutin 8 step yang aku suggest ini, gitu kan. Mungkin ada beberapa yang, aduh gue cuma mau langsung jam sampai si obat totol aja, nggak mau pakai essence, nggak mau pakai serum, itu it's okay gitu kan. Yang penting tuh kalau mau tidur sebelum beraktivitas tuh muka harus bersih dulu. Nah, Jangan sampai nggak jangan bersihkan sampai nggak muka bersih. gitu ya. Iya, karena kan memang kita kan mau pakai itu, mau pakai sunscreen kalau pagi. Malam kita mau tidur itu kan memang harus bersih kan, dalam keadaan bersih kan. Kalau memang nggak 100% bersih ya nanti tuh yang menimbulkan ini tanda-tanda penuaan gitu. Oh, dan mungkin itu ya, jadi ada kayak flag-flag segalanya Iya. ya. Iya, jadi memang sebenarnya investasi 30 menit tadi itu akan berguna sekali ya Iya. gitu. Ini dia loh. Tadi Hasilnya? pertama kali kita pikir dia umur 25. Terima kasih. Ternyata glowing hasil treatment itu berpengaruh besar sekian puluh tahun kemudian ya. Iya, Fast iya. forward itu berguna gitu ya. Apakah kalau kita makin bertambah usia ya, makin panjang nggak sih stepnya? Atau Nah. tergantung tipe kulit? Iya. Ya sebenarnya itu cuman ini aja sih, apa sih namanya, means doang ya. Jadi sebenarnya nggak harus sih kita semakin tua tuh semakin banyak stepnya tuh nggak gitu kan. Tapi kita semakin ngelihat nih apa yang kita butuhin. Misalkan kita udah mulai ada wrinkle nih di sini, berarti Iya. kita harus lebih fokusnya sama eye cream misalkan Iya. gitu. Misalkan kita kalau semakin tua kita ternyata semakin ada bintik-bintik, berarti kita Flek harus tadi ya, fokus freckles sama tadi. serum, Serum. gitu. Gitu. Oke. Jadi semakin apa kebutuhan kulit itu yang harus diperhatikan gitu ya. Iya. Biasanya bertambah umur ada aja problem-problem baru untuk penuaan dini segala macamnya itu yang harus diatasin. Iya. Gitu. Tapi yang namanya investasi perawatan kulit yang standar tadi dengan 8 step tadi itu udah sebaiknya sejak dini udah mulai dilakukan Iya, gitu ya. benar. Paling nggak menghambat terjadinya penambahan flek-flek Iya. atau mungkin keriput. Keriput. Tapi aku ada tips nih, ada tiga ingredients, 3 jenis. Tips 3 Ya, ingredients. 3 ingredients yang ini sakti banget untuk anti aging. Wow, Oke. 3 ingredients Coba. sakti untuk Iya. anti aging. Diperjelas. Diungkapkan kalau anti aging. Oke. Saya tertarik. Langsung. Tapi coba Yang pertama Ini, itu adalah ini ya, vitamin C. Vitamin C. Oh iya benar. Vitamin C itu Serum vitamin C kan? Iya, serum vitamin serum. C. Minum juga. Oke. Untuk yang dari Atau minum ini, juga. sekarang kan ada suntik juga. Ya, suntik Ya, C itu salah satu ini untuk pencegahan penuaan Vitamin C. Oke, Yang kedua itu retinol. Retinol. Itu apa ya? Aku belum. Retinol. Jadi retinol itu adalah bahan yang sekarang ini lagi hype nih. Kayak ada beberapa brand lama, yang brand besar tuh juga udah mulai khusus ngeluarin produk retinol. Oh, retinol. Ya, Nah, biasanya salep-salep jerawat gitu. Iya. ada Iya, iya, retinol. iya, retinol. benar. Sekarang udah ada Bukan yang serumnya. pitera itu ya? Itu juga kan sekarang lagi sering banget tuh buat essence. Iya, Pitera. Tapi kan Pitera itu kan
Ya mungkin untuk kayak teman-teman yang kayak aku yang concern sama halal, kita masih belum tahu ya itu sebenarnya bagus atau enggak gitu kan. Cuma kalau retinol ini katanya memang sudah dibuktikan besoknya kita langsung bikin kenyal dan ya juga udah certified juga ya Certified halal ya. ingredients ini, Oke. gitu. Oh. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah si sunscreen itu sendiri. Oh, Sunscreen. Jadi tadi ya 3 ya, kita ulang ya. 1 adalah Vitamin si C. vitamin C atau dalam bentuk serum atau Bu juga mungkin vitaminnya kita minum dari dalam. Iya. Terus kedua tadi retinol. Dan ketiga tadi adalah sunscreen. Minimal 3 ini aja gitu Tiga ya. ini harus ada. Harus gitu. kita gunakan sehari-hari. Iya. Nah tadi kan kamu tadi ngomongin soal halal-halal ya, Iya. produk halal. Nah kira-kira apa aja sih yang diperhatikan dalam memilih skincare tadi selain certified halal? Ada apa Iya. lagi ya? Aku juga yang dia tuh memang udah resmi dijual ya. Jadi udah di-approve sama BPOM. Oh iya, oke. Itu aku yang concern sudah terjamin banget sih. keamanannya Iya. terhadap kulit. So ngeri Jadi sih ya. kalau kita beli, kan sekarang banyak yang jualan online tuh Iya. skincare. Jadi Iya kita tuh. harus benar-benar make sure kalau dia udah punya izin BPOM, Iya. Iya, apalagi belum. kan sekarang banyak banget Iya. produk-produk baru yang ngeklaim bagus banget di online Dan ya. online, Itu aman gak sih? Gue juga kadang-kadang khawatir untuk membeli kalau nggak tahu ini brand apa. Iya. Cuma banyak banget brand-brand Iya, baru iya, kan. iya. Jadi mastiin satu sertifikat halalnya, kedua adalah tadi BPOM. dapat izin dari Iya, BP dari BPOM. OM ya, BPOM ya. Terus apa lagi? Terus yang ketiga, yang berikutnya ini sih, kita juga harus tahu memang ini ada ingredients yang memang cocok sama kulit kita. Ya, yang Kalau tadi. aku kan memang orangnya kulit Kulit, aku ya. jenis kulitnya. Kulit aku itu kan memang sensitif. Jadi aku selalu mencari produk yang ada salicylic acid itu. Oke, salicylic acid tadi salicylic ya. acid. Oke. Jadi Kalau memang bisa. itu pasti akan ibaratnya ampuh sama kulit aku gitu. Oke, jadi itu tadi ya yang perlu diperhatikan juga kalau memilih produk-produk skincare kita ya. Tadi Herlin sudah sebutin juga. Terus kandungan wajib apa sih yang harus dipilih untuk kulit perawatan skincare usia 30 tahun ke atas? Apa yang 3 tadi tuh? Specifically. Iya, Ya, retinol. vitamin C, Nah itu, retinol, itu 3 tadi ya minimal ya. Sunscreen. Iya, Ah, itu yang harus dilihat ya. Wah, menarik ya. kita kayaknya jadi ini ya, jadi tahu ada langkah panjang kalau mau perfect, tapi ada langkah simpelnya sebenarnya. Iya. Jadi Kayaknya jadi langsung pengen cepet-cepet ini mencoba nanti malam ya. iya, minimal 3 produk itu punya lah. 5 step, 5 step. Oh, Mira mau cobain 5 steps. Aku nanti mau coba yang 8 steps deh. Pengen lihat nanti tingkat glowingannya yang mana Iya. nih antara aku sama Mira. Sampai nanti mataharinya kalah glowing. Tapi tadi itu ya Mir, kayaknya Herlin udah menerapkan skincare rutin yang 8 steps tadi ya minimal ya. Terus mungkin di kalangan beauty antusias yang lainnya juga punya step-step sendiri. Tapi sekarang yang lagi ngetren ada nggak sih istilahnya step mana yang paling ngetren tadi? Kayaknya mereka masih sekarang ngikutin step yang 10 step itu ya. Iya, 10 Oh, step. yang 10 step itu ya. Karena kita bisa lihat dari antusias teman-teman sekarang nih. Pasti kalau kita main ke rumahnya itu produk skincare banyak banget. Iya kan. Iya, jejer gitu ya. Jejer gitu kan. Jadi memang segitunya antusias mereka ingin merawat kulit Belum ya. ini, ya mungkin kalau tadi 10 step mungkin belum ditambah itu ya, kadang-kadang kita suka pakai whitening cream. Oh Iya. iya benar. Jadi kalau 12 itu tambahannya apa sih? Tadi kan ada 10, 12. Jadi ada whitening. Kita kan Bedanya tadi ada whitening 8. cream, cream lagi. Whitening cream. Whitening cream. mencerahkan ya. Iya. Mencerahkan. Nah, itu ada di part of serum atau di part of susu pembersih atau di Atau memang kan ada juga tuh yang memang whitening cream khusus. Jadi itu kita pakai memang sesudah semuanya, Semuanya. moisturizer dan bla 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 atau gimana? Jadi memang whitening cream itu ya sekarang udah mulai diselipin di serum sih. Oke. Di serum, di essence juga udah mulai diselipin, ya itu tadi sama di moisturizer gitu. Iya, oke. Bahkan sekarang sunscreen aja juga udah ada brightening efeknya juga gitu. itu kayak khusus di Asia kali ya orang Iya, Indonesia beauty pengen banget. standarnya kan gitu Iya, ya. orang bule pengennya malah ini ten Kan? Tadi kita udah lengkap banget ya kayaknya ya. Udah tahu morning skin rutinnya Herlin tuh kayak apa. Terus Tadi night berapa banyak sunscreen? 5 ya? ada dia punya 5 macam sunscreen walaupun itu beda-beda ya. Iya, Gitu. Kebutuhan. Terus kalau night tadi ditambah dengan night cream sama eye cream ya tadi Iya. ya kalau dari Herlin gitu kan. Terus ada produk-produk rekomendasi apa nih yang jadi kayak holy grail-nya gitu? Oh, holy grail. Wow, lagu banget ya.
nyanyi nggak? Holy Bible. Iya, ini master ininya perempuan gitu loh, Holy Grail-nya perempuan gitu. Oke. Aku sih sebenarnya supporting local products. Oh, pantesan di sini kayak Ini lagi produk lokal pandemi semua. gini, kita harus beli produk lokal. Iya, menyambut new normal ya Yes, kan, mana yes. sekarang masih pandemi ya udah pakai aja produk agree. lokal karena kan kita nggak tahu kalau produk dari luar sana tuh nyampainya aman nggak Kapan, ya, iya. Dan kapan belum tentu nyampainya. cocok sama kulit kita yang asli. Iya. Iya, kulit Indonesia terutama ya. Iya, benar nih produk lokal semua ya. Iya, jadi aku memang mix Ini ada. ini juara nih katanya nih yang ini nih Oh, yang juara serum ini ya. banget. Essence ini ya kok serum essence. Gitu. Terus. Jadi memang aku sebenarnya masih agak mix sih sama produk luar ya, produk Korea, tapi aku nggak 100% pakai produk luar Oke. itu. Jadi kayak Oh. ya 20%-nya lah pakai produk luar. Tapi dress itu aku pakai produk lokal karena aku percaya sih kalau lokal bisnis kita ini, lokal produk kita ini juga udah riset tuh udah Iya. Nggak kalah lah ya, kalah, nggak nggak kalah sembarangan gitu ya, bener gitu banget kan. sih. Dan yang Ini pasti produk ini dalam negeri juga nih halal. yang acne serum ini nih. Iya. Tea tree water ini kan produk lokal banget yang padahal kan orang-orang sold suka beli, orang-orang tuh suka beli kalau dari Australia kan ada tuh Iya. itu yang terkenal banget kan kayak Just Tip. Oh, lokal juga udah ada ya? Iya. Oh. Nggak Cintailah kalah kita produk dalam negeri. lokal. Produk-produk dalam negeri. Oh, oke. Ini bisa ini gampang didapat ya? Si Iya. tea tree water ini ya? Ini bisa, dia memang jualnya online ya, tapi mereka juga kayaknya jual sekarang juga jual offline juga gitu kan. Cuman ini termasuk lokal produk serum yang ini habis terjual cepat banget. paling Mereka laku harus ya. restock terus karena dia benar-benar segitu ininya ya. Diminati oleh banyak. Kualitasnya bagus. Ini kualitas bagus banget ya kita Appreciate kita ya. catat. Kamu punya online shopping juga, Mbak? Kita beli boleh nggak daripada Just Tip? Mungkin nanti curated, mungkin suatu waktu Eureka Woman punya marketplace. Beauty curated. Yes, beauty curated by Herlin. Yes, karena ilmunya kayaknya juga nggak susah ya untuk dijalanin. Tapi gitu. harus rajin dan telaten. Cuman kali ya. butuh rajinnya aja sama telaten. 30 menit kunci. Beauty sleep. Beauty sleep with 30 minutes effort only. Tapi emang aku juga pengen encourage sih kalau memang beauty itu nggak mahal gitu ya. bener, Kita tuh iya. mau cantik nggak perlu mahal-mahal kok. Ini bukti banget ya Herlin dengan produk yang lengkap, tapi ternyata tidak harus yang bermerek yang kayak buatan mana, luar negeri mana. Itu aja udah kelihatan ya wajahnya yang hari. Betul. Ternyata sudah berusia 30 tahun ke atas, tapi sepertinya looknya berapa? 20. 20-an. Like 10 years Bagaimana younger. pemirsa yang ada di sini? Seperti 20-an kan? Nah, itu dia. Tadi udah ada yang mulai ini nih tertarik mau ikutin step-stepnya Herlin. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari Mirna untuk Herlin? Mungkin sebelum kita wrap up, apa sih Herlin tips-tips buat para Eureka Woman viewer yang usianya di atas 30 tahun, selain yang tadi ya, yang 5 sunscreen, terus minimum 5 step gitu. Ada lagi nggak supaya kulitnya tetap glowing? Apalagi mungkin kalau 30 akhir itu kan kita takutnya keriput ya. Iya, keriput. Ini Kok susah sih ngomong keriputnya? Ini cocok sih. Gimana tuh? Wrinkle ya. Wrinkle little star. Itu twinkle ya. Iya. Jadi memang aku selain pakai produk, ini kan produk kan yang tampak dari luar ya. Iya. Jadi memang aku selain ini aku juga konsumsi beberapa vitamin. Oh, Vitaminnya. jadi konsumsi vitamin dari dalam tubuh juga perlu. Iya, tapi vitaminnya itu nggak hanya vitamin C, aku juga udah mulai konsumsi vitamin E. Ya, vitamin Untuk kekenyalan kulit gitu. Dan juga aku sebenarnya ini fun fact soal aku. Apa tuh? Jadi memang kan namanya gula itu kan berpengaruh ya sama kulit kan. Yes. Aku udah setahun give up nggak minum boba. Nggak minum boba. Jadi menyesal minum ice sweet tea. Aku Kan baru ice tea tapi nggak pakai gula. Oke. Ini Jadi ada kurangin sugar. gula itu pengaruh banget untuk kekenyalan dan ini ya Betul. kecerahan kulit ya. Jadi memang konsumsi gula yang berlebihan itu ngaruh sama kulit. Jadi itu yang membuat mungkin kulit aku sekarang Lebih glowing, lebih radiant. ini ya. Jadi mereka ini kayak
perhatian sama aku juga ya, jadi nggak usah keluarin kos banyak-banyak karena aku memang nggak makan gula terlalu banyak. Gitu. Oh, catat ya, jangan makan gula banyak-banyak, Mir. Minum alkohol juga jangan, Mir. Gitu ya. Kayaknya yang kedua sih yang susah. Tapi emang aku ini memang masih pecinta kopi sih. Cuman Ya, kopi tapi aku mungkin masih kopi nggak pakai minum. Kopi Gula mungkin juga. yang Gula. ini kali ya, nggak pakai gula atau mungkin lebih ke decaf kali ya. Iya. Iya, lebih baik, ya. oke. Terus yang fun fact apa lagi nih? Oh ya, Wah, fun ini kayak fact kalau dikorek-korek lagi. tambah banyak. Pastikan kita itu berkeringat setiap hari. Oke. Uh-uh. Oh, kita lagi syuting outdoor ya, semi-semi outdoor ini. Iya. Ini agak berkeringat ini. Kita udah keringat. Jadi Kali ini adalah praktek yang tepat. Yang tepat karena itu bantu kita untuk detox Iya. kulit. oke. Oh. Iya. Jadi oke. kan kadang kita kan sebagai perempuan, aduh nggak mau keringetan, aduh salah itu. Kalian tuh Oke. harus mau berani keringetan karena itu adalah salah satu cara untuk detox ya. Untuk detox kulit sama menaikkan kolagen. Ya nggak sih? Iya, untuk menaikkan kolagen juga gitu. Kan makanya kalau kita misalkan ke klinik kecantikan kita kan suka ada di uap gitu ya, Iya. biar agak berkeringat gitu kan. Nah itu sebenarnya kan detox. Nah tapi kan itu kan dilakuinnya kan nggak bisa setiap hari. Iya. Nah, kalau dilakuin setiap hari kan itu lebih bagus detoxnya. Jadi better olahraga aja gitu ya di Olahraga rumah. 10 menit aja nggak usah sampai 5 jam gitu. Dapat nggak usah. keringet aja, dapat Iya. keringet. Karena kolagen, apalagi usia-usia tadi ya kata Mirna tuh di late 30 itu kan Iya. kolagen mulai berkurang tuh Iya. kan. Jadi harus di apa? Di boost up. Boost up. Nah, regenerasi kulit kita tuh nggak seperti kita umur 20. Iya. Yang- Tapi ngomong-ngomong buat maintain kolagen kulit tetap oke gimana tuh pakai treatment si serum tadi atau ada treatment tambahan? Iya, Iya. biasanya sih selain konsumsi ini ya kayak minuman yang ada kolagennya. Nah itu baru mau nanya, sekarang kan lagi tren tuh minuman dengan kolagen. Apakah itu cukup membantu? Iya, itu sebenarnya membantu sih, membantu. Tapi sebenarnya balik lagi ke habit kita sehari-hari ya, habit dari kita makan makanan kita dan kebiasaan Oh, kita iya, juga iya. sama ini ya kayak kita kan suka kebiasaan megang muka misalkan. Nah itu kan kalau misalkan bedakan atau pakai apa kita kan suka asal pok aja gitu kan. Nah harusnya tuh kayak sekalian di lift up sendiri, Di lift up. dipijit Jadi sendiri. sekalian dong. Dipijit-pijit. Biar Jadi nggak usah makanya perlu jangan pakai cepet-cepet. Jangan pakai apa tuh yang Langsung perawatan pakai yang RF itu buat Iya. Iya. alami aja pakai tangan sendiri sambil perawatan kulit. perawatan kulit kan suka ada yang kayak stick yang Iya, ini iya. ya. Bener. Oh itu juga itu membantu roller ya, Ya, roller iya. bener. Kayak itu juga. galvanized roller. Iya, itu bantu juga. Bantu juga jadi kalau pakai serum sambil di ini Ditambahin pakai roller itu. gitu. Oh, Oke. oke. Sometimes juga pakai sheet mask. Sheet mask juga membantu. Oh, gitu. masker ya? Oh iya tadi Pak, di Iya. bagian ini kita Belum ada masker belum masker kita ya? masukin ya? Iya, jadi sheet mask itu sebenarnya pengganti Oh, essence. sheet mask tuh ini Iya. ya ngaruh ya. Iya, itu di bagian terakhir apa Tengah-tengah dia. tengah-tengah? Ha-ha. Setelah face Setelah ini malah toner. toner ya? Pengganti essence. Kalau memang kita lagi kehabisan essence, pakai sheet mask tuh bisa. Oh oke, pokoknya antara dua ya, antara toner essence atau masker aja cukup Iya. gitu. Nah, catat lah gitu. Kayaknya kita bisa sampai besok nih ngobrolnya nih masalah investasi kulit. Jadi investasi juga harus ada ya di kulit ya. Ada Iya. dong, jangan cuma finance aja. Benar. Jangan nanti kalau kita udah menua terus kita kaya tapi muka kita keriput. Iya. Percuma dong Iya. ya kan. Temen gue bilang gini Mir, dia temen gue tuh ada juga yang kayak peduli banget sama perawatan kulitnya. Terus dia bilang kenapa? Karena kulit ini selalu kita bawa-bawa kemana-mana. Iya, benar. Kalau muka kita kan kita bawa kemana-mana. Iya. Nggak bisa kayak mobil, misalnya mobil kita mewah, tapi muka kita nggak kinclong. Mobil kan bisa diparkir. Emang muka kita bisa diparkir? Iya, benar. Gitu. Oke banget, thank you banget nih Iya, Herlin, banyak kasih. banget ya tips-tips Iya. untuk yang usia 30 ke atas gitu. Dan bisa kita praktekkan ya, Iya. asal kita tadi rajin dan menyiapkan waktu ya sebenarnya, Betul. investasi waktu kalau kata Iya, yang paling Marlin. betul tadi kuncinya adalah investasi waktu dan ketelatenan tadi. Thank you ya Herlin, Iya, udah mau terima ngobrol kasih. sama Eureka Woman host di sini. Mudah-mudahan Eureka Woman lovers juga bisa dapetin insight yang bagus ya dan bisa diterapin buat sehari-hari untuk perawatan kulit.
Wah, kayaknya lengkap banget informasi kita hari ini. Mudah-mudahan Eureka Woman Lovers di luar sana mendapatkan banyak insight dari Herlin di sini tentang investasi perawatan kulit ya Mir ya. Terutama di atas usia 30 tahun. Terutama di atas usia 30 tahun. Jadi udah mulai nih ya, kita anjurkan untuk jangan males ya kan. 30 menit aja. Oke, sebelum kita pamit, kita juga mengucapkan terima kasih untuk yang menyediakan kita tempat hari ini recording. Adalah di Cafe Incline di Duren 3. Thank you sudah Thank you ngasih tempat ke banget. kita yang cozy banget dan penuh dengan angin sepoi-sepoi. Dan membuat kita agak lumayan bisa enjoy ya tapping hari ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan follow terus ya Eureka Woman YouTube channel kita dan podcast kita juga supaya kita kamu bisa dapetin informasi lebih banyak lagi dari Eureka Woman host setiap hari, setiap saat ya kan? Betul. Setiap episode selanjutnya. Oke, kalau gitu kita pamit bareng-bareng. Say bye-bye ke Bye. Eureka Woman. Be bold, be you. Be bold, be you.